Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda melihat tayangan ini. Hari ini saya akan membahas hal-hal apa saja terkait dengan etika profesi. Tentu saja akan dibawakan dengan cerdas, tugas, tegas, dan terginas. Kenalkan, nama saya Ivan Kurniawan, mahasiswa Teknik Elektro. Etika profesi adalah suatu sikap atau etika yang harus dimiliki oleh seorang pekerja profesional di bidang tertentu, berupa sikap tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap pekerjaan apa yang dilakukan. Untuk tujuan sendiri kenapa ada etika profesi, yang pertama untuk meningkatkan mutu pelayanan atas suatu hal yang kita kerjakan, bisa juga dijadikan standar dan bagaimana pekerjaan sesuai dengan profesi kita. Lalu apa tujuannya diadakan etika profesi? Etika profesi diadakan agar suatu pekerjaan yang kita lakukan ini sesuai dengan standar-standar yang ada dan untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari pelayanan yang kita berikan. Tujuan lain dengan diadakannya etika profesi adalah untuk melindungi anggota profesi itu sendiri dari konsekuensi dari persaingan yang tidak diinginkan. Adanya etika profesi adalah untuk memastikan agar para pekerja ini mengabdi dengan tujuan yang sah dan benar. Nah, yang dimaksud ini apa ini? Nah, ini karena kenapa harus diadakannya ini paling penting ini nih? Karena kita sering melihat ada kasus suap-mesuap, gratifikasi atau apa. Nah, dengan adanya etika profesi ini, kita bisa memikirkan ketika ada yang mau mengasih kita barang, jam tangan, ngajak makan, atau ngajak kemana pergi, itu bisa dijadikan gratifikasi dan itu bisa jadikan saya tidak langsung itu adalah satu hal suap menyuap. Nah, dengan adanya tujuan yang saya sampaikan tadi, kita bisa tahu lah apa yang terjadi bila tidak adanya etika profesi itu tadi. Ya, harga martabat kita sebagai pekerja profesional akan jatuh. Nilai-nilai yang kita capai akan tidak tercapai dengan baik loh. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan akan tidak dihormati dengan orang lain. Lalu untuk contoh pelanggaran etika profesi ya, yang pertama nih, contoh ini belum lama terjadi, pelanggaran etika profesi. Nah, pelanggaran yang pertama ini adalah ini sering kita lihat ya, kalau kita jalan-jalan ke jalan bisa dilihat nanti. Salah di sini Pak, di sini ya bisa dilihat sini nanti. Bagaimana kita melihat jalan-jalan itu akan penuh dengan kabel-kabel yang berserakan. Bagaimana kita melihat, wah ini tidak ada estetikanya ini jalan-jalan, hanya kabel-kabel bergelantungan. Apakah itu sesuai dengan etika profesi? Nah, kalau kita lihat, kalau kita bekerja sesuai SOP dan sesuai dengan budaya atau nilai-nilai yang baik, kita itu etika profesi itu adalah mengutamakan nilai-nilai keindahan, keselarasan dan tanggung jawab ketika kita memasang listrik ke kabel listrik di tiang. Itu harusnya kita memasang itu dengan baik dan rapi, tidak mengganggu pemandangan dan tidak mengganggu jalan. Ya, kasusnya ini terjadi di Gondang, kita sebut saja Gondang, Jalan Gondang, Barat sekian X. Ini ada suatu kasus kabel wifi, saluran udah dari kabel wifi dari provider X itu gelantungan di jalan, ada andongannya, masangnya tidak baik dan ditindak oleh warga langsung. Itu kabel ditarik sampai itu kabel itu putus, jadi sehingga itu merugikan konsumen, tidak bisa menggunakan internet selama hampir 1 minggu. Ini dari sumber yang saya dapatkan. Jadi poin yang penting di sini adalah kalau kita mengikuti suatu etika profesi, mengikuti SOP bagaimana kita memasangkan saluran udara dari wifi provider X ini, harusnya kita tidak akan menghadapi masalah dari warga sekitar. Warga sekitar akan menghormati kita dan pekerjaan kita tuntas dengan baik, tidak mengganggu siapapun. Fight to play. Kasus kedua mengenai contoh pelanggaran etika profesi dari dunia teknik, bisa dilihat pada gambar di samping ini adalah salah satu contoh pelanggaran etika profesi yang ada di dunia teknik. Ya, bisa dilihat kenapa ini termasuk dari pelanggaran etika profesi ya. Ini ada orang sedang melakukan maintenance di suatu turbin angin
itu tidak menggunakan APD yang lengkap. Yang mungkin kita bisa lihat mereka beberapa ada yang menggunakan pengaman berupa tali gitu ya dipasang di badannya, tapi mereka tidak menggunakan helm, sarung tangan ataupun sepatu untuk mengurangi kemungkinan jatuh lah terisi dari situ, dan untuk mengantisipasi bagaimana jatuh, kalau jatuh itu bagaimana. Ini tidak sesuai dengan etika profesi. Kalau kita lihat dari aturan dari prinsip etika engineering ya, itu adalah melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi kalau ini pekerjaannya ini jatuh, ini bisa mengakibatkan luka-luka atau bahkan bisa meninggal. Ini tidak melindungi aspek kesehatan, keselamatan dari pekerja itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesi. Dapat kita ambil bahwa etika profesi itu adalah pentingnya, karena etika profesi diperlukan untuk menjaga dari kualitas pelayanan dan kualitas mutu yang kita akan berikan pada konsumen. Dan juga etika profesi ini diperlukan agar timbulnya persaingan yang baik antara pekerja dan untuk menimbulkan rasa kepercayaan antar kita sebagai pekerja dengan konsumen. Sekian dapat saya sampaikan mengenai video contoh-contoh dari pelanggan dan contoh etika profesi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Sampai jumpa.